warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati perwakilan orang tua murid. Dalam hal ini berarti mewakili orang tua dan komite sekolah. Kemudian anak-anak yang berbahagia, ini perwakilan juga. Karena dari satu sekolah dikumpulkan situasi cuaca rendeng, kita angel ya. Nah ini kita ambil jalan gampangnya, nanti gampang. Nah situasi aman orang udan kita sosialisasi ke berikutnya untuk kelas-kelas yang lain. Ini kita sampel contoh karena kaitannya adalah kegiatan dan laporan ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pertemuan hari ini, yaitu pertemuannya tentang apa? Yaitu tentang program sekolah. Jadi menyampaikan program sekolah karena program-program sekolah harus disampaikan dan di penyampaiannya kumpul-kumpul bersama guru, orang tua dan siswa walaupun perwakilan, kemudian laporannya difoto-foto, di video dan dilapornya secara online. Dan mulanya kami matur karo Pak Heru, dadakan saja Pak Heru mau nambah ambil tanggal tua, tapi sebenarnya udahnya angel di kira-kira, soalnya pas undang udah gede kan lebih angel. Pokoknya ada cuaca terang dihubungi SMS saat temune gitu, ya. Jadi karena saya selaku kepala sekolah, yang utama nanti program sekolah itu adalah di sini macam-macam. Di sekolahan selain kegiatan belajar mengajar atau mengajar, ada P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, zaman Bapak Ibu Bijen Wio, penataran P4 penataran P4 ya, P4 sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, wujudnya penataran apa atau sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Karena ganti zaman, ganti pemerintahan, ganti menteri, biasanya ya arahnya diganti juga, arahnya di sekolah arahnya P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini ya membahas tentang Pancasila karena kita hidup di Indonesia ini ya. Ini sudah masuk dalam pelajaran tiap kelas level 5 ini ya, masuk dalam pelajaran tiap kelas. Kemudian informasi dari saya selaku kepala sekolah yaitu bahwa ini semester 2, artinya kelas 6 yang memiliki anak kelas 6 sudah terakhir ujian, nanti bulan 5-6 ujian. Nanti selesai ada kelulusan, nah melanjutkan ke SMP. Nah kelas 1-nya yang naik ke kelas 2, berarti nanti ada kelas 1 baru ya. Nah biasanya yang kelas 1 baru karena kayaknya pakai kalau swasta MTS kami jam ini sudah daftar kadang-kadang dari bulan ini sudah daftar. Contohnya kalau ada orang kesini, Pak mau sono daftar, kita daftar ini oleh pra ya oleh baik. Awal zamannya daftar kelas ujiannya ya oleh tak tulis karena tombolnya orang MTS sudah daftar, pemerintah pendaftar kita catat, ini tak catat di syarat-syaratnya gitu, akte kelahiran, fotokopi kakak, akte kelahiran. Nah ijazahnya kalau mau ya usul, karena kalau sudah jadi yang ada akte kelahiran atau surat lahir atau kakak boleh nanti dicatat apa. Karena kelas tadi pantai apa boleh daftar loh, sama kok daftar cepet loh, macam langsung daftar nama MTS kamu kan daftar gini baik ya tak satu daftarin nomor siji nomor 1. Jadi kita pelayanannya mempermudah masyarakat. Siapa yang daftar saya itu ya catat daftarin ukurannya gampang di kompliti kayak mau ijazah TK atau PAUD dan lain-lain kompliti, makanya harus ada suratnya. Ini
Artinya kita doain sama perwakilan orang tua dan siswa, guru. Nanti kalau ketemu yang lain bisa disampaikan ya. Ini dari sekolah. Karena di sini muridnya 114, muridnya masih sedikit 114. Ya karena MTS-nya mungkin orang tuanya sekolahnya ada yang ke sana, ya, atau orang tuanya mampu ke sana. Nah, di sini ya sekolah negeri kita menyesuaikan, tidak boleh menolak yang daftar. Ya, nah swasta boleh nolak dites apa ora apal bimbingan ya ora tampa nek swasta. Tes ora iso ngaji ora tampa. Apane negeri kan usianya wis mencukupi umure. Ditampa. Kecuali 4 tahun paling SD ya tidak boleh, paling sedikit kan 5 tahun 6 bulan. Itu paling sedikit 5 tahun, kunjul 6 bulan paling sedikit. Nanti 4 tahun kunjul 6 bulan dong TK dulu. Ya. Ini untuk SD. Kemudian ada lagi dari kabupaten kemarin narik lagi program ke sekolah itu program mana ya? Program paket temen ya. Paket temen program apa? Dari kabupaten kita sekolah buat program terobosan. Ini contohnya. Waduh sama P5, akhirnya P5 ini kan nandur, menanam di pot dari kebun. Karena harus ketika suwe yo nyiramane bocah libur kalian itu jauh mati. Tapi yo kok tanduri mana? Kalau mati kok tanduri mana? Karena wong latihan menanam kan kayak wong tani ngono kan nandur pari kan sok panen ya sama orang juga ya sama. Yang penting menanam sampai bisa tumbuh dan kalau cabai ya berbuah ya. Ini untuk program yang P5 tadi. Kemudian sekolah disuruh buat program lagi, ya aku bingung programnya apa mana? Kok ngirim segera? Nah, saya membuat program kewirausahaan yaitu nanti mulai bulan Juli anak-anak nanti dikenalkan dengan program kewirausahaan yaitu tentang membuat masakan gampang, membuat masakan yang dijual di pasar Kalijambi. Makanya Kalijambi orang dodol lumpia, ya kita mengenalkan menu-menu lumpia itu bahannya apa baik kita praktekkan. Nah tujuannya apa? Tujuannya besok sok ngerti anak bisa berwira swasta, gawe makanan dari rumah untuk dijual ke pasar atau di online. Saya kan akeh pegawaian jual nih online. Nah, akeh sing seneng ya payu ya laris online. Nah, ini. Makanya kan memilih karena dekat pasar ya kita membuat makanan yang sehat. Anak-anak mangan nang bakul ditukoni pangan orang ngerti panganan iki ramuane apa bahan-bahane. Jangan-jangan iki pengawete pewarnane kakean. Itu kan berbahaya untuk masa depan. Nek saiki mangan bulan ngarep ya ora apa-apa, tapi jangan bertahun-tahun nek kakean pengawet kok berbahaya jadi kurang sehat awake kan. Kalau uang umure 80 yo menjadi umurnya tidak sampai 80 karena itu pengumpulan bahan-bahan itu mengganggu di tubuh. Nah ini nanti akan kami kenalkan lewat makanan-makanan sehat. Ya nanti saya ulang orang guru dok. Umpamanya wong kene mesti bakul apa nanti tak panggil kon praktek ini mana gawe lumpia kan bakul kan kita gawe lumpia. Apa anaknya apa sapa praktek gawe lumpia. Muturi jas sekolah. Nah, jas sekolah gawe praktek gawe berkelompok begitu nanti. Ini makanan yang bisa diperjualbelikan yang merupakan makanan sehat produk lokal dari sini. Jadi tanpa bahan-bahan pengawet yang membahayakan. Ya. Ini nanti bulan Juli sampai ke sana. Itu ada program itu. Ini ada pengenalan. Kemudian yang program dari kemarin sudah berjalan yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler Dramben. Dramben karena kita dapat bantuan pas tahun kemarin anak-anak ngarape ujian asesmen setengah laptop lain. Tapi sing saya ini kelas 6 ya. Kelas 6 kelas 5 ya. Sing bijine api itu ya. Apa sampai SMP ya? Itu nilainya api-api. Hah? Kelas 6 ini ya. Jadi waktu kelas 5 barang anggo laptop
literasi numerasi akhirnya guru bahasa Indonesia, guru matematika itu bijinya api-api, rapotnya hijau warnanya. Jadi rapot ini elek laba, rapot pendidikan, tahun internet, delok abang itu paling rapi, aku ireng yo. Ini abang, mongko orange, mongko kuning, mongko apa ya kuning, hijau ya. Hijau paling api, hijau itu berarti bijinya baik. Nah abang ini berarti bijinya kayak mau rapot merah. Gini bijinya si kelas 6 ini hijau kabeh. Akhirnya kayaknya oleh bantuan bos tambahan orang ini kerja sejumlah 22.500. Itu kok ada dramben kabeh karo pakaiannya kurang duit. Pakaiannya sego biro rauman hanya alatnya karena jubutnya KW 2. Jadi orang KW 1, KW 2, KW 3 dan seterusnya. KW 1 ramani ini 30 juta ambil sanksi berapa. Akhirnya duit 20 juta oleh KW 2 kalau pakaian sebagian. Kita beli alat-alat dramben di pabriknya, jadi di tempat pabrik pembuatan di daerah Batam. Dan drambennya dibentongi, mau ini seru. Nah yang murah dibentung yang duk itu orang-orang mandang-mandangnya lah. Orang ngawak orang rosok orang kuatnya. Karena kita pakai KW yang 2, berarti seru pukulan. Ya. Sudah mulai latihan dan sudah ada pelatihnya. Tinggal anaknya tak cetak lagu-lagu anaknya latihannya ternyata yo 2015 itu juga perlu waktu bertahap orang seminggu latih seminggu siji lagu siji orang bisa tengok brot orang kompak ini ya. Yang sudah kompak 2 lagu itu sudah kompak, lainnya masih belajar sampai mau naik bisa kelas yang latihan kayak itu udah Agustus pas wis tamat wis ora abu kudune kelas 5 papat cadangan latihan sing sergap. Jadi kan kelas 6 tamat kan ora abu besar SMP. Padahal Agustus berarti sing kudu pinter kelas 5 orang 4. Nek kelas 6 wis metu. Ya. Ini nah kemudian untuk karena cuaca ekstrim di bulan ini ya banyak tadi SMS yang gini wangan dowo, tanggul jebol, orang yang meninggal, orang rumah keli dan sebagainya, orang tanggul jebol sebelah pabrik popok gitu. Ada di mana-mana banjir. Nah ini antisipasi. Saya juga antisipasi sekolah kemarin gelap sekali. Walaupun pulangnya nanti setengah 12, tapi nek jam 11 kok peteng setelah ini orang karuan sampai tiba daripada anak nanggene ora balik kabeh tekan saat terangnya kemungkinan ya balik setengah 12 tapi jam 11 saya cuaca dulu saya pulangkan sebelum hujan lebat saya pulangkan karena dari situasi daripada orang tuanya kuruni mrene ana ora balik-balik utawa begitu malah payah kabeh. Ini karena antisipasi diseragi ada sekolah yang kebanjiran, semoga kebanjiran, seragi 4 kebanjiran, seragi 5 setingkat kebanjiran, misalnya ramah tinggi. Alhamdulillah ini terus diberi selokan arim tulis yang sebelah mono, jadi aman karena ada 2 pembuangan ke belakang, yang satu ke sana, yang baru ke belakang. Kecuali sampah yang untuk mengantisipasi dari tahun-tahun yang lalu dan kami buat saluran untuk buangan supaya tidak banjir. Itu saja yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada lagi program dari Pak Heru yang akan disampaikan dari ini. Pak Heru kaitannya apa? Pak Heru itu terpilih program guru penggerak. Di sini dulu Bu Nurayatun daftar tes online katut guru penggerak. Guru penggerak itu guru yang terdaftar terpilih daftar lewat internet guru penggerak tadi. Ini saya nulis Bu Nurayatun akhirnya begitu tamat. Bedanya kepala sekolah nang merasa Bu Nurayatun. Nah terus yang sudah tamat lagi di sini Pak Atmo. Pak Atmo mengikuti Bu Nurayatun. Pak Atmo baru tamat guru penggerak. Berarti galbungi online. Galbungi online pegawaiannya. Mulanya kadang sekolah juga mau ngantuk juga. Tapi itu tuntutan zaman. Berarti ada orang milu kok priye, milu kok guru galbungi melek.
online, baru tugas dan lain-lain, ujian lewat laptop. Nah sekarang Pak Ato tamat, Pak Heru proses berapa bulan lagi Pak Heru tamat? 2 bulan atau 3 bulan ya? Kalau keseluruhan 9 bulan. Terus apa nih? Bulan. Oh, berarti sekitar 2 bulan lagi akan tamat. Nah ini tugas akhir Pak Heru. Pak Heru ditagih program guru penggerak. Programnya apa Pak Heru? Kemarin saya ngulang Pak Heru kesini minggu kemarin. Gawe program ini harus disampaikan pada perwakilan orang tua dan siswa guru yang nanti akan disampaikan Pak Heru program. Ya. Jadi yang milik pelatihan harus membuat program. Nah, ya saya mohon maaf Bapak Ibu orang tua murid karena bulan puasa ya undang saja ini nggak ada wedangan. Itu ya karena waktunya durasinya dipercepat Pak Heru ya, dipercepat jangan lama-lama ya, baru terlalu sampai ya. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Dari saya atau kepala sekolah saya ucapkan terima kasih atas keraguannya, kehadirannya. Bila mana ada penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya sampaikan sepenuhnya kepada Pak Heru untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak wali murid yang sudah bersedia. Walaupun tadi bedaan Pak ya, memang sekali ya. Saya karena menurut saya ini memang kondisinya di bulan puasa, ditambah kita juga masih musim penghujan yang tadi Pak Hadi Arso katakan banyak bencana-bencana yang tidak terduga ya. Nah, kemudian saya sampaikan pula kepada perwakilan dari Bapak Ibu guru yang bersedia hadir dalam acara diskusi pemetaan aset ya. Kemudian ada lagi dari siswa ya, dari perwakilan siswa yang sudah berkenan untuk hadir ya, untuk menyaksikan nanti acara yang akan saya sampaikan ya. Jadi langsung saja ya Pak ya. Untuk acara ini nanti saya akan melakukan yang namanya pemetaan asetnya. Pemetaan aset. Apa itu pemetaan asetnya? Aset itu sebelumnya kan kita mungkin saya secara pribadi tahunya itu aset itu adalah keuangan ya. Ternyata setelah saya belajar di program guru penggerak ya, program guru penggerak, program guru penggerak itu ternyata aset itu ada 7 ya, aset itu ada 7, yaitu aset manusia, aset modal sosial, aset modal politik ya, aset modal agama dan budaya, kemudian aset modal fisik, aset lingkungan atau alam, dan yang terakhir aset finansial yang tadi saya katakan itu, yang saya tahunya hanya 1 itu ya. Jadi ada beberapa aset yang menurut saya ya dari program yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa aset yang ingin dikembangkan ya, atau berpotensi untuk dikembangkan. Potensinya walaupun sekecil apapun potensi-potensi itu harus kita gali ya, supaya ada peningkatan dalam diri kita. Apalagi kita ini kan di bulan puasa ya Bapak Ibu ya. Untuk di bulan puasa ini kan kita banyak-banyak mencari pahala ya. Salah satunya ya mencari ilmu yang bermanfaat seperti ini ya, menggali ilmu yang bisa meningkatkan diri kita sendiri ya. Ya sekarang yang pertama adalah aset modal manusia ya. Aset modal manusia, aset modal manusia untuk sekolah kita itu ada beberapa manusia yang ada di sekolah kita, terutama yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah kita ya, Pak Hadi Arso, seorang yang
profesional ya, yang memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin suatu komunitas sekolah ya. Jadi Pak Widiaso itu orang yang sangat profesional ya dalam memimpin sebuah komunitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ada pula guru-guru ya, guru-guru yang latar belakang yang sesuai. Jadi kita itu dari pihak guru itu punya latar belakang yang sesuai. Kemudian dari siswa kita ini memiliki semangat yang tinggi ya, semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran ya, dalam mengikuti pembelajaran, bekerja sama dengan memiliki semangat yang tinggi serta mampu merangkai kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokuler maupun ekstrakurikuler ya. Seperti Bapak Ibu yang anaknya walaupun hujan-hujan seperti ini ya, kondisi pagi tadi hujan-hujan, tapi kan semangatnya tinggi ya, tinggi untuk mengikuti pembelajaran ya. Berangkat ke sekolah ya, diantar dengan berbagainya itu merupakan aset Bapak ya, merupakan aset yang luar biasa ya bagi seorang anak. Potensi anak untuk berkembang itu sangatlah tinggi ya. Makanya walaupun hujan, anak-anak Bapak Ibu ini diharapkan ya untuk bisa tetap semangat seperti hari-hari yang lainnya. Selain pembelajaran juga saya lihat punya semangat dalam ekstrakurikuler ya, terutama pada saat mengikuti ekstrakurikuler drum band ya. Itu sangat tinggi yang mudah-mudahan nanti ke depan untuk kelas yang lainnya ya, untuk mungkin yang sekarang ini kelas 4-5, untuk kedepannya untuk kelas 3 nanti bisa mulai menunjukkan potensi ya, potensi walaupun sedikit ini bisa meningkatkan diri ya, untuk menggali potensi diri supaya mewujudkan ya potensi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua ya, tadi yang aset yang pertama sosial manusia ya, yang kedua adalah aset sosial ya. Aset sosial itu berhubungan dengan hubungan sekolah dengan baik warga sekitar maupun pihak stakeholder yang ada ya. Misalnya kita berkolaborasi seperti tadi Pak Harso mengatakan program-program, ada tadi program membuat makanan, itu kan berkolaborasi dengan pihak kantin ya. Nanti juga mungkin ada program kan, tadi kan kemarin juga saya juga sudah membuat program, walaupun programnya itu dedaan ya. Program kalau tidak salah kemarin itu adalah program sekolahan bebas sampah plastik ya Pak ya. Sekolahan bebas sampah plastik, kemarin kan kelas 3 juga ada yang bawa peralatan dari rumah ya Pak ya. Peralatan alat minum serta makanan yang dari rumah itu juga berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan sekolah yang sehat ya, sehat, indah serta nyaman dan enak untuk ditinggali ya. Karena kalau sekolah kita sehat kan, sekolah kita bersih ya, bebas sampah plastik, tentu saja kan warga sekolah ya, terutama siswa ya, itu akan merasa nyaman ya. Itu kan salah satu faktor yang membuat pembelajaran itu bisa lebih nyaman dan menyenangkan ya. Jadi itu program saya yang kemarin bedakan. Kemudian untuk aset yang ketiga itu ada aset modal politik. Modal politik adalah aset yang berhubungan dengan lembaga-lembaga politik ya, seperti pemerintahan ya dan sebagainya, Pemda dan sebagainya. Nah, lembaga politik itu apa saja? Lembaga politik itu misalnya yang ada di tingkat kabupaten, ada sekolahan ya, misalnya ada MTS ya, ada SMP, SMA dan sebagainya.
Kemudian kalau dari pemerintahan misalnya ada kelurahan dan ada kantor polisi, ada kantor-kantor yang lain, misalnya kantor puskesmas dan sebagainya. Kemudian ada juga modal agama dan budaya ya, yang tepatnya modal agama dan budaya. Alhamdulillah ya, untuk siswa kita ya di SD 1 Kalijembe ini mayoritas agamanya Islam ya Pak ya. Mayoritas agama Islam, mungkin ada 1-2 anak yang beragama non Islam ya. Karena kita mayoritas agama Islam itu potensi-potensi keagamaannya itu bisa kita gali ya, kita kembangkan ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan Islami. Kalau di universitas itu ada kegiatan rohis ya, rohani Islam kalau dulu di saya waktu kuliah ya. Nah untuk kegiatan yang digali itu ya yang pertama seperti yang bisa bisa sampaikan itu, yang pertama adalah pembiasaan Asmaul Husna ya Bu ya. Pembiasaan ini pembiasaan yang sangat baik ya, digunakan untuk anak-anak supaya meningkatkan iman dan takwa. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, dan mungkin nanti ini ya untuk yang bulan Ramadan ini nanti akan ada kegiatan pesantren kilat ya Pak ya. Dan pesantren kilat itu nanti insya Allah ya akan diselenggarakan kalau tidak salah itu 3 hari ya, hari Kamis, Jumat sama Sabtu ya. Nanti pada hari Sabtu yang terakhir nanti akan ada yang namanya buka bersama ya. Yang mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa lancar ya, bisa hikmat ya. Selain pelaksanaannya juga kita bisa bisa merasakan ya yang namanya bulan-bulan suci Ramadan ya, bisa dirasakan ya, dan bisa dirasakan serta bisa di dalam hati itu bisa merasakan, oh kita itu ternyata bulan Ramadan itu seperti ini nikmatnya ya, dan luar biasa sekali bisa mengikuti kegiatan yang Islam itu ya. Kemudian selain modal agama juga ada modal fisik ya. Untuk modal fisik itu beberapa modal fisik itu diantaranya adalah bangunan ya. Kita itu ini memiliki bangunan yang seperti ini ya. Untuk kelas ada ruang kelas, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang-ruang yang lainnya yang memadai ya, seperti perpustakaan ya, musola ya. Dan musola mungkin perencanaan ya, toilet yang menunjang pembelajaran, serta sarana-sarana pembelajaran yang lain seperti komputer, wifi, alat peraga, meja, kursi, lampu dan sebagainya ya. Dan mudah-mudahan ini kalau kita punya ide-ide ya dari beberapa guru maupun wali murid ya yang ingin mengembangkan, misalnya kita ini dari modal fisik itu kira-kira yang dikembangkan apa ya, kira-kira ya mau seperti apa itu nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, bisa diskusi atau menyampaikan pendapat pada waktu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah modal lingkungan ya. Jadi kita itu lingkungannya di pinggir jalan raya ya. Jadi di pinggir jalan raya ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin kelebihannya ya kita mudah untuk menjangkaunya, mudah untuk transportasi dan sebagainya. Tapi mungkin kekurangannya mohon maaf sekali ya. Kekurangannya mungkin pada waktu penyeberangan ya, mungkin dari pihak sekolahan mungkin karena berbagai kesibukan yang ada yang mungkin walau bagaimanapun juga kan seorang guru kan punya tugas lain yang wajib dilakukan ya, mungkin ada kewajiban yang harus hari itu juga harus dilaksanakan ya. Mungkin untuk penyeberangan itu mungkin bisa disesuaikan ya. Jadi kadang ya seperti itu ya, mohon maaf kalau misalnya ada pokoknya orang mesinnya berangkai mungkin karena kesibukan dan kondisi
kondisi tertentu yang mungkin ya tidak bisa untuk menyampaikan. Insya Allah untuk guru di SD 1 Kali Jambi ini insya Allah berjiwa baik ya, berjiwa patriot atau Pancasila. Pasti ingin semua anak-anak itu senang, diantaranya menyeberangkan dan sebagainya. Kemudian kalau lingkungan yang bersifat fisik ya, bisa ada lingkungan makam ya di belakang dan lingkungan sekolahan di sebelah. Kira-kira seperti itu ya untuk lingkungan. Kemudian aset yang lain adalah aset finansial ya, atau yang sering kita kenal dengan BOS ya, bantuan operasional sekolah ya. Aset finansial itu memang untuk sekolah itu memang jumlahnya itu tidak seberapa ya. Kadang banyak yang sekolah mengalami kesulitan dalam mengoperasikan kegiatan sekolah dari BOS ya. Makanya mohon maaf ya, ada sekolah juga menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat sekitar ya, dengan melalui kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk membantu ya kegiatan sekolahan, seperti kemarin ada kegiatan pramuka dan sebagainya ya. Untuk pengenalan aset dari 7 aset itu kira-kira seperti itu Pak ya, dari 1, 2, 3 sampai 7. Kira-kira seperti itu Pak untuk pemaparan dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila tadi saya kurang pas dalam menyampaikan ataupun tidak sesuai di hati panjenengan. Untuk sekarang yang terakhir mungkin dari Bapak Wali Murid, mungkin juga dari Bapak Ibu Guru atau perwakilan murid ya, yang mungkin ada semacam pendapat atau tanggapan ya, atau pertanyaan yang sifatnya kita itu membangun bersama-sama Pak ya, sifatnya membangun ya. Mohon maaf, jangan pendapat yang sifatnya menjatuhkan atau mengejek ya, menghina orang lain, itu saya kira kurang pas, dan mungkin kalau di bulan Ramadan ini tidak sesuai ya kalau menurut saya, kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak, ada yang perlu disampaikan? Monggo dari Bapak Guru, dari Bapak Wali Murid. Iya, ada Pak? Ada nih. Kemudian dari siswa ada ya? Ada ya? Kalau tidak ada, kira-kira untuk pemaparan 7 aset dari sekolah itu saya cukupkan sampai sekian ya Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu Bapak sekalian ya, yang tadinya mau pulang saya hentikan dan mengikuti acara ini ya. Mohon maaf ya Pak ya, lagi ya Pak ya, bisa dimaafkan Pak. Ya, ini karena di bulan puasa juga, saya juga tidak memberikan suguhan yang berarti ya. Artian apa ya, karena ini sifatnya juga tadi mendadak ya, saya juga mau melaksanakan juga agak bingung juga ya. Jadi yang tentu saja saya yang pertama adalah ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila tadi saya salah ya dalam memberikan kata-kata ataupun dalam memberikan ucapan ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya akhiri saja Pak ya acara ini ya, karena sudah berakhir, ini juga sudah gugur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada lagi apa selesai? Doa apa? Membaca Al-Asri ya, Al-Asri saja Pak ya. Kan Al-Asr itu artinya asar, akhir ya. Akhir. Jadi mari kita berdoa membaca Al-Asri di dalam hati, berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih.
lagi terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Mohon maaf. Sebelumnya nanti saya mau minta tanda tangan dulu ya Pak ya, sebentar. Terima kasih Pak.